Salam sahabat Kabari yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita bisa bertemu kembali. Saya percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah yang hidup, Allah yang senantiasa memandang kepada kita, melihat keadaan kita, dan mengerti akan segala apa yang saat ini sedang kita alami. Dan Allah yang hidup tersebutlah yang akan memberikan jalan keluar, pertolongan, dan juga kesembuhan bagi kita yang sakit. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan kali ini tema kita adalah yang Tuhan kerjakan buat kita. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, kita tahu bersama bahwa Allah itu tidak bisa kita lihat secara kasat mata, tetapi Allah itu ada. Dan karena Allah itu ada, kita harus memahami apa yang dikerjakan oleh Allah dalam kehidupan kita. Dan melalui kitab Mazmur pasal 33, kita akan memahami apa yang Allah kerjakan buat semua manusia di muka bumi ini. Saya akan bacakan dari Mazmur 33 ayat 13, 14, dan 15. Ayat 13, Tuhan memandang dari surga, Ia melihat semua anak manusia. Ayat 14, dari tempat kediamannya Ia menilik semua penduduk bumi. Ayat 15, Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, dikatakan dengan jelas dalam ayat 13 yang Tuhan kerjakan buat kita semuanya. Yang pertama, Tuhan memandang dari surga. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, dari tahtanya dalam surga yang mulia, Tuhan memandang semua penduduk bumi ini. Tuhan memandang satu persatu. Tidak ada seorang pun yang luput dari pandangannya. Semua dipandang oleh Tuhan. Yang kedua, Ia melihat semua anak manusia. Yang kedua, Tuhan melihat semua anak manusia. Jadi dengan kata lain, tidak ada satu orang pun yang tidak dilihat Tuhan. Semuanya dilihat oleh Tuhan. Seharusnya kita berbahagia dan bersyukur. Karena Allah kita, Allah yang hidup itu adalah Allah yang sangat memperhatikan kita semuanya. Dan fokus daripada Tuhan adalah kepada kita pribadi, lepas pribadi. Yang ketiga, dari tempat kediamannya Ia menilik semua penduduk bumi. Dari tempat kediamannya Ia menilik semua penduduk bumi. Ini sangat luar biasa. Bukan hanya memandang, melihat, tetapi menilik. Dia menilik lebih daripada hanya sekedar memandang, lebih daripada hanya sekedar melihat, tetapi menilik, memperhatikan secara lebih dekat lagi, secara lebih detail lagi akan keberadaan daripada manusia itu. Tuhan menilik kita semuanya. Dan Tuhan tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan Tuhan tahu apa yang kita pikirkan. Dan Tuhan tahu situasi dan kondisi yang saat ini terjadi dalam kehidupan kita. Dan Tuhan tahu hal-hal yang tersembunyi yang kita lakukan. Jadi tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Semua Tuhan tahu. Yang keempat yang dilakukan Tuhan, Tuhan membentuk hati manusia. Di sini kita harus memahami bersama, jadi tidak selamanya hati manusia itu akan keras. Tidak selamanya hati manusia itu akan membenci. Tidak selamanya hati manusia itu akan menjadi kaku. Pada suatu saat nanti semuanya akan diubah oleh Tuhan. Kalau sudah Tuhan yang menjamah, maka akan terjadi perubahan yang luar biasa. Yang kelima, Tuhan memperhatikan segala pekerjaan kita. Tuhan tahu apa yang kita kerjakan. Tuhan tahu cara-cara kita bekerja. Dan Tuhan tahu bagaimana jerilah kita dalam bekerja. Dan kalau Tuhan tahu itu semuanya, maka Tuhanlah juga yang akan memberkati segala pekerjaan kita. Bahkan segala pekerjaan yang tidak benar juga sudah pasti Tuhan tahu juga. Jadi hati-hati kita dalam melakukan segala pekerjaan kita. Biarlah kita melakukannya dengan jujur dan bertanggung jawab. Karena Tuhan memperhatikan segala pekerjaan kita. Dan bukan hanya itu saja, dikatakan dalam ayat 18 dan 19,
Untuk yang keenam, dikatakan ayat 18, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Yang keenam dikatakan mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Nih, jadi mata Tuhan itu tertuju kepada orang-orang yang takut akan Tuhan dan kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia Tuhan. Jadi fokus Tuhan kepada orang-orang yang takut akan Dia dan kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia Tuhan. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, kita masih terus berharap kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, mata Tuhan tertuju kepada kita. Kalau mata Tuhan sudah tertuju kepada kita, maka kita tahu Tuhan itu bangga karena Dia masih melihat ada anak-anaknya yang takut akan Dia dan yang senantiasa berharap kepadanya. Yang ketujuh, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut. Ini yang Tuhan kerjakan. Memang kita tidak melihat apa yang Tuhan lakukan, tetapi Allah itu terus bekerja. Yang ketujuh yang Tuhan kerjakan adalah untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut. Ini yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Tuhan selalu bekerja dengan caranya yang luar biasa. Dia selalu mengusahakan bagaimana supaya jiwa manusia itu terselamatkan daripada maut. Makanya kita tidak usah kaget kalau nanti setelah kita mendengarkan renungan ini ada jiwa-jiwa yang bertobat dan kembali kepadanya. Ini semua bukan karena kuat gagah manusia, tetapi semua karena pekerjaan Tuhan. Tuhan yang mengerjakan, menyelamatkan jiwa-jiwa daripada maut dan masuk ke dalam kerajaannya yang kekal, yaitu surga yang mulia. Yang ke-8 yang Tuhan kerjakan, dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Yang ke-8, Tuhan memelihara hidup manusia pada masa kelaparan. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan kepada kita semuanya, yang ke-8 ini perlu kita pahami bersama. Di masa-masa sulit, di masa-masa kelaparan, ada jaminan daripada Tuhan bahwa Tuhan memelihara hidup mereka, hidup orang-orang yang masih menyadari bahwa Allah itu ada, hidup orang-orang yang takut akan Tuhan, hidup orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan itu ada dan Dia selalu bekerja dengan caranya yang ajaib. Kita tidak bisa melihatnya dan kita sulit untuk memahaminya. Tetapi yang pasti Tuhan selalu bekerja untuk kebaikan kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu memiliki Allah yang hidup, Allah yang bekerja dalam kehidupan kami dan yang untuk melakukan segala kebaikan demi kebaikan dalam hidup kami. Terus Tuhan sempurnakan apa yang menjadi pekerjaanmu, rancanganmu dalam kehidupan kami. Dan biar Engkau yang memelihara dan memberkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.